sering mengalami mual dan muntah gara-gara makanan minuman yang salah. Jadi guys, ini sering terjadi. Aku tuh kok nggak kapok-kapok ya. Padahal aku udah tahu nih, tubuhku ini sangat sensitif. Tidak boleh masuk makanan yang tidak cocok. Tapi masih saja suka jajan. Akhirnya sering terjadi mual dan muntah, bahkan buang-buang air karena makanan minuman itu ditolak dari tubuh. Jadi kali ini mual muntahnya itu beda. Jadi mual muntahnya itu sampai isi makanan itu semuanya keluar dari mulut, tidak bersisa. Yang bersisa itu hanya air, yang terakhir kali air yang sangat pahit yang keluar dari mulut. Kemudian aku mulai menyadari sebenarnya bahwa kesalahan yang terjadi selama diriku sendiri karena memilih makanan minuman yang salah. Jadi makanan minuman itu terutama di luar negeri itu buah-buahan terutama disuntik dengan zat-zat kimia supaya tahan lama untuk diekspor. Kemudian minuman juga mengandung pemanis buatan. Kemudian ada zat-zat lain yang tidak diterima oleh tubuh. Jadi tubuhku ini sangat sensitif. Mungkin orang lain juga begitu. Jadi aku sedian makan buah-buahan yang lokal, istirahat yang penuh. Kemudian aku menyadari bahwa sudah sebaiknya aku memasak sendiri, tidak lagi membeli makanan yang sudah jadi atau minuman yang sudah diolah. Karena akibatnya aku yang menanggung, tubuhku yang menanggung gitu guys. Jadi ini mengalami mual dan muntah, kemudian panas yang sangat tinggi, pusing. Ya akhirnya aku setiap kali aku melihat makanan minuman yang sedap yang disajikan, yang dijual itu, aku teringat dengan muntah, teringat dengan mual-mual, teringat dengan pusing, demam tinggi. Aku tidak jadi guys. Lebih baik aku menahan hawa nafsu untuk makanan minuman yang sudah diolah karena tubuhku yang sensitif. Jadi aku kalau makan minum itu harus diteliti dulu. Misalnya buah-buahan itu harus yang lokal dan itu berasal dari kebun yang istilahnya dipetik dan tidak disirami zat-zat kimia berbahaya yang bisa membuat makanan itu menjadi tahan lama karena disiram zat kimia. Jadi tubuhku menolak hal-hal seperti itu karena sangat sensitif, dan aku tentu saja sakit ya guys ya. Kalau mual dan muntah itu kan pusing ya, seperti keracunan begitu. Jadi ya mulai sekarang aku benar-benar sudah sepenuhnya menyadari bahwa daripada sakit lebih baik aku tidak usah makan minuman sembarangan, juga tidak jajan sembarangan gitu guys. Jadi sibuk, kalau memang ada urusan lain, pertemuan, kerjaan yang macam-macam gitu, ya aku rebus telur aja gitu. Itu pun telurnya harus dipastikan bukan telur sintetis. Sekarang ini kan ada beredar berita ada telur sintetis lah, kemudian ada juga daging sintetis. Nah itulah yang menyebabkan tubuh itu menjadi tidak sehat, menjadi sakit. Jaringan-jaringan di dalam tubuh itu semoga saja tidak ada yang rugi ya. Untuk memperbaiki jaringan tubuh itulah aku berusaha untuk menanam sendiri buah-buahan di halaman rumah. Kemudian lihat anak-anak kecil sekarang sudah cuci darah karena salah makan dan salah minum karena jajan-jajan sembarangan di luar. Ini peringatan untuk diriku dan semoga saja ini bermanfaat juga untuk orang lain.
mual muntah, pusing. Dan itu aku mensterilkan tubuh dengan cara minum air teh, air putih, buah-buahan segar lokal, muntah di kloset, muntah di tempat pembuangan seperti dapur yang lengkap dengan lantai kloset gitu, jadi tinggal disiram, dibersihkan gitu ya. Jadi aku menjaga, alhamdulillah muntahnya tidak di dalam rumah gitu. Aku dekat dengan dapur, jadi ya aku langsung ke dapur aja, langsung ke tempat pembuangan gitu, kloset gitu lah ya guys ya, kloset dapur maksudnya. Ini ya dibersihkan langsung, aku bersihkan, disiram lagi di tubuh, itu tidak menolak. Misalnya racun itu mengendap di dalam tubuh, itu sangat berbahaya. Tapi kalau tubuh itu menolak, misalnya muntah-muntah, itu racun-racun itu akan keluar secara alami, dan udara yang keluar dari mulut itu, sendawa itu terasanya seperti ada gas gitu guys. Jadi ya aku merasakan ada keanehan saja, ada makanan yang salah dengan orang biasa. Tubuhku ini tidak sama dengan orang lain, jadi ya sangat sensitif gitu. Kalau bisa dibilang alergi makanan tertentu gitu yang membuat aku menjadi muntah. Jadi tidak bisa semua makanan itu masuk ke dalam mulut, dan terutama dipastikan makanan itu tidak mengandung zat kimia berbahaya gitu guys. Semuanya harus diusahakan setiap hari, keadaan rumah harus bersih, pakaian bersih, perabotan bersih, lantai bersih, semuanya diusahakan kinclong. Menjaga aja kebersihan itu setiap hari, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik yang merusak kesehatan. Kotoran yang tidak nampak ya, misalnya debu, virus, kuman, bakteri gitu ya, itulah yang tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh mata kan, virus, kuman, bakteri kan. Nah, makanya rumah itu dibersihkan aja, dilap, lemari dan lain sebagainya, tidak ada debu gitu. Iya, lebih baik sedikit repot menurut aku. Aku masak sendiri, masak nasi sendiri, masak sayur sendiri, oseng sendiri, bikin rendang sendiri, bikin opor sendiri, goreng udang tepung sendiri, goreng ikan, bakar ikan, semuanya aku lakukan demi kesehatan ya. Karena kalau udah sakit itu penyesalan tidak berguna ya. Kalau tidak sempat aku rebus telur aja sama nasi, kalau sempat aku bikin rendang, aku bikin opor, bikin ayam panggang, sayur lodeh, cah kangkung, banyak sekali yang besar aku masak. Alhamdulillah ada beratus-ratus jenis masakan, karena itu kan kesibukan ya. Jadi kesibukan itu membuat tidak bisa masak, karena masak itu kan memerlukan waktu untuk berkemas-kemas, untuk pemotongan, untuk memasak, untuk penyajian, semua itu membutuhkan waktu. Jadi waktu itu banyak tersita waktu untuk memasak, apalagi dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam jumlah sedikit sih tidak ya, karena aku masaknya sedikit aja, sesuai dengan kebutuhan aja sih, jadi tidak terlalu banyak, jadi bisa agak-agak cepat gitu. Diusahakan, kadang itulah malas itulah yang membuat penyakit datang, malas masak karena capek ya. Tapi diusahakan pagi-pagi yang diingat masak dulu, karena kalau perut kosong, masuk angin, itu yang menimbulkan penyakit juga. Walaupun tidak salah makan, masuk angin juga jadi penyakit kan gitu. Sekarang ya aku tidak lagi tergiur, alhamdulillah, setelah mengalami mual muntah yang 2 hari ini ya, disertai pusing, panas, dan demam tinggi sampai tidak bisa bangun. Aku udah mulai bertobat lah kayak ini, gak usah jajan, udah masak sendiri aja di rumah, karena tubuh ini terlalu sensitif, tidak bisa menerima
dicium oleh penciuman hidungku gitu maksudnya ya. Kalau aromanya itu menurut aku campuran bumbu itu tidak sedap, aku juga bisa muntah. Memang susah guys, aku dari kecil begitu kata orang tua. Memang susah, kalau makan itu paling susah. Salah sedikit makanan muntah. Sudahlah, terima aja karunia Allah. Kalau memang sudah begitu ya, berarti aku harus hati-hati. Jangan jajan sembarangan, jangan tergiur apa yang telah terjadi ya. Jadi aku sudah tahu banyak sekali makanan minuman yang tidak cocok dengan tubuh, terutama ya itu tadi soda, pengembang ya. Memang aku tidak bisa langsung perut ini rasanya kembang guys, gak bisa. Memang mungkin dari kecil aku memang, orang tua aku bilang lah, dari kecil aku memang sering muntah. Makanan salah sedikit saja muntah, memang sensitif gitu. Apa aja sedikit aja salah langsung muntah. Jadi apa ya? Memang dari tubuh orangnya, dari tubuhnya gitu, memang tidak nerima. Kalau udah muntah itu kan tidak nyaman gitu rasanya. Kalau sudah muntah itu kan tidak nyaman. Artinya perut itu kan sudah menolak. Jadi untuk masuk kembali itu harus dinormalkan dulu. Misalnya dengan air putih, dengan teh hangat tanpa gula ya. Kemudian dengan buah-buahan, tidak boleh langsung masuk nasi gitu. Nasi boleh, tapi dalam bentuk bubur. Kan harus dinormalkan dulu. Iya, tidak bisa langsung diterima kembali. Misalnya ayam atau ikan setelah muntah itu untuk dimakan kembali hidangan yang baru, maksudnya itu tidak bisa. Jadi harus dinormalkan dulu. Tubuh ini harus dinormalkan dengan bubur tok tanpa lauk pauk di dapur lah gitu ya, yang tempat kloset untuk pembuangan itu masih bisa bangun. Aku bersyukur, jadi di rumahku bersih, tidak ada muntah-muntah di rumah, tidak, karena dapur dan tempat aku istirahat kan sangat dekat, jadi aku langsung aja gitu. Aku siram airnya juga tersedia bersih ya. Jadi aku bersyukur pada saat muntah tidak terjadi di dalam rumah, dan aku bisa bangun walaupun dalam keadaan pusing. Aku bangun dalam beberapa menit aja, kemudian tidur lagi gitu guys. Kalau dalam jangka panjang panas tinggi pusing gitu, tapi kalau sebentar tidak, bangun sebentar muntah, siram dengan air, tidur lagi gitu. Kalau pusing lagi, bangun sebentar muntah, siram dengan air bersih, pelajaran, tidur lagi. Itu yang aku alami. Di situ aku mulai sadar guys, wah ini tidak bisa diteruskan. Kenapa sih bandel, sudah tahu tubuh sensitif, kenapa sih suka jajan sembarangan? Masak aja sendiri, disempatkan. Kan kecuali rendang, kalau rendang bisa dipanaskan untuk siang dan sore. Tapi kalau sayuran itu masak secukupnya untuk hidangan hari itu aja. Maksudnya misalnya pagi ya dimakan pagi, siang ya tidak usah lagi, beda lagi gitu. Atau siangnya tidak usah makan sayur, pagi aja masak sayur, sayur lodeh, pakis hijau, atau sayur gudeg nangka, macam-macam. Jadi karena aku kan hobinya masak ya, jadi aku tuh bosenan gitu kalau hidangan itu harus berganti setiap hari. Makanya